Selamat bergabung di Bincang Sehat, bincang-bincang seputar kesehatan Rumah Sakit Palangbiru Gombong. Izinkan saya, Dr. Desi Ratnasari Sucadi, untuk membawakan acara pada hari ini. Di sini saya sudah ditemani oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Dr. Sunardi. Ya. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah sehat semua. Ya. Salam semangat ya, dok ya? Ya, semangat tetap sehat selalu. Iya, sebelumnya saya juga ingin menyapa untuk para partisipan yang sudah join di live Instagram kali ini. Apa kabar Sobat Palangbiru? Saya harap kabarnya luar biasa. Sebelumnya pada bincang-bincang sehat hari ini akan berdurasi sekitar 30 menit, dimana ini nanti kita akan ada membagikan door prize untuk peserta yang beruntung. Nah, di sini topik yang akan diangkat adalah hipertensi dalam kehamilan. Untuk hipertensi dalam kehamilan sendiri, merupakan salah satu faktor dalam ibu hamil resiko tinggi. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, Sobat Palangbiru? Ya, mungkin bisa mengetikkan di kolom komentar ya. Nah, di sini nanti untuk hipertensi dalam kehamilan itu sendiri ada banyak macamnya, tapi pada hari ini kita akan berfokus pada satu topik, yaitu preeklamsi. Ya, mungkin Sobat Palangbiru masih ada yang asing dengan istilah preeklamsi. Nah, oleh karena itu kita langsung tanyakan saja pada pakarnya ya. Jadi, apa itu preeklamsi, dokter? Ya, baik ya, untuk sobat-sobat sehat Palangbiru ya. Jadi yang namanya preeklamsi kalau zaman dulu kita menyebut adalah keracunan kehamilan. Ya, kenapa disebut keracunan kehamilan? Karena memang terjadinya atau hanya terjadi saat dia hamil. Nah, jadinya tentunya case ini ya, kejadian ini pada wanita yang hamil ya, baik dia ada faktor risiko atau tidak ya. Nah, yang disebut sebagai hipertensi kehamilan itu adalah tekanan darahnya itu lebih dari atau sama dengan 140/90 ya, itu kita masuk ke hipertensi kehamilan. Nah, cuma nanti tadi sudah dijelaskan sedikit ya, hipertensi kehamilan itu nggak cuma tensinya aja ya. Jadi kita untuk diagnosanya nggak cuma preeklamsi saja. Tadi udah sedikit disinggung. Jadi ada hipertensi kronis ya, hipertensi gestasional gitu ya, ada preeklamsi ya, dimana nanti preeklamsi akan dibagi dua, preeklamsi dan preeklamsi berat, seperti itu ya. Nah, untuk preeklamsi sendiri kita definisinya adalah apabila ibu hamil usia lebih dari 20 minggu dengan didapatkan tekanan darah lebih dari atau sama dengan 140/90, kita sudah bisa masuk kategori ke preeklamsi ya. Jadi potensi kehamilan masuk ke preeklamsi ya, seperti itu. Untuk pemicu terjadinya preeklamsi itu sendiri kira-kira apa, dok? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan timbulnya terjadi preeklamsi? Nah, banyak ya, memang faktor-faktor resikonya itu untuk angka kejadian terjadinya preeklamsi itu banyak ya. Salah satunya dari faktor usia ya. Usia lebih dari 40 tahun dia akan meningkatkan 3-4 kali terjadinya hipertensi atau preeklamsi terhadap ibu hamil. Kemudian pada pasien-pasien dengan obesitas ya, obesitas itu BMI di atas normal, itu juga dia akan meningkatkan kejadian preeklamsi. Kemudian ada juga ya
pada ibu-ibu multipara, ya, ibu multipara yang dia pasangannya ganti, ya. Jadi dia sudah menikah, terus cerai, terus dia menikah lagi. Itu juga salah satunya meningkatkan juga angka kejadian preeklamsi, ya. Penyakit-penyakit kronis, ya, misalkan dia ada kencing manis, itu juga akan meningkatkan preeklamsi, ya. Kencing manis, penyakit jantung, itu juga ada faktor risiko terjadinya preeklamsi saat kehamilan. Oke. Jadi dok, sebenarnya bagaimana prosesnya, kenapa tekanan darah itu tingginya setelah usia 20 minggu setelah kehamilan? Ya. Bagaimana preeklamsi terjadi? Ya, bagus nih pertanyaannya, ya. Ini pertanyaan sudah masuk ke patofisiologi, ya. Jadi bagaimana, kenapa sih ibu hamil kok bisa tensinya tinggi, ya. Salah satu tadi ada faktor resikonya. Kemudian untuk terjadinya preeklamsi pada ibu hamil itu memang patofisiologinya kompleks sekali. Cuma kita sudah beberapa teori-teori terjadinya preeklamsi, ya. Itu intinya adalah terjadinya disfungsi endotel. Jadi kerusakan endotel di pembuluh darah itu menyebabkan arteri spiralis di dalam terus itu jadi tidak maksimal, ya. Nah, jadi aliran darah dari maternal, dari ibu ke janin itu tidak optimal sehingga terjadilah peningkatan tekanan darah, ya. Itu salah satu teorinya. Ada juga yang menyebutkan teori dari maladaptif imun. Jadi sebenarnya ketika ibu hamil itu sel telur yang sudah dibuahi situl itu bisa dianggap sebagai benda asing, sehingga respon ibu itu dia akan berusaha untuk mengenali ini, ya. Nah, di situ nanti ada namanya respon imun, ya. Nah, apabila si dari ibu itu gagal mengenali sigot itu, sel telur, maka di situ nanti akan terjadi proses inflamasi yang pada akhirnya nanti akan terjadi peningkatan resisten vaskuler. Nah, akhirnya juga ke jantung juga, meningkatkan tekanan darah, ya, hipertensi. Kemudian ada juga teori oksidatif, ya. Jadi bahan-bahan yang berbahaya gitu, ya, itu juga dia nanti akan beredar ke seluruh tubuh, tentunya juga lewat pembuluh darah. Nah, di situ nanti akan terjadi proses, ya, proses di mana juga ujungnya nanti akan terjadi kerusakan endotel pembuluh darah, ya. Di situ nanti akan meningkatkan tekanan darah, jadilah hipertensi. Seperti itu, ya. Itu beberapa teorinya, ya. Oke. Ya. Tadi kan sudah dikatakan oleh Dr. Sunardi kalau untuk tekanan darah yang tinggi pada ibu hamil itu dikatakan sistoliknya 140, diastoliknya 90. Ya, itu harus, kalau salah satu tinggi berarti sudah termasuk ke preeklamsia, ya. Iya, betul. Jadi harus hati-hati, ya. Salah satunya aja sudah tinggi, itu sudah harus hati-hati. Ya. Dok, bagaimana kalau ibu hamil sudah mengetahui tekanan darahnya tinggi, kemudian apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil tersebut, Dok? Nah, untuk para ibu hamil, ya, yang tensinya tinggi, ya, tidak perlu khawatir berlebihan, ya. Yang penting satu, harus kontrol rutin ke tenaga kesehatan, ya. Nanti kontrolnya biasanya akan lewat puskesmas dulu, ya. Nanti akan di screening. Nah, di sana nanti ada screening untuk preeklamsi. Itu kalau nanti kok masuk, oh ini ternyata memang kemungkinan besar terjadinya tensi tinggi, gitu, ya. Oke, itu biasanya akan dikonsul, atau malah pas screening itu dapat, oh ini sudah masuk ke preeklamsi. Nah, biasanya dari
teman-teman bidan, teman-teman dokter di puskesmas, dia akan dirujuk ke rumah sakit yang ada dokter spesialis kandungannya. Nanti di sana kita akan cek, ya, kita akan cek kondisi janinnya itu, kondisi ibu, dan juga cek laboratorium. Ya, kondisi janin nanti kita bisa lakukan pemeriksaan USG dan juga untuk USG Doppler. Ya, kemudian untuk ibu nanti kita cek laboratorium secara lengkap. Ya, itu nanti kalau memang ibu-ibu sudah tensinya tinggi. Ya. Tadi sudah disebutkan juga sama Dokter Sunardi kalau ibu hamil harus melakukan kontrol yang rutin. Iya. Sebenarnya minimalnya berapa sih Dok untuk ibu hamil itu harus rutin kontrol pemeriksaan? Ya, oke. Ya, kalau kita berdasarkan rekomendasi, ya, kita berdasarkan rekomendasi dari WHO itu untuk kontrol rutin sebaiknya minimal itu 8 kali. Ya, minimal itu 8 kali itu kontrol rutin. Ya, nah di teman-teman puskesmas itu sebenarnya mereka bagus ada program-program ini ya, ada program posyandu ibu hamil itu kan mereka rutin ya, rutin dilakukan. Jadi asal teman-teman ibu-ibu hamil ini rajin dan punya keinginan untuk sehat dalam hamilnya, insya Allah sih dari teman-teman di puskesmas itu juga ada program-program untuk pelayanan ibu hamil. Ya. Nah, nanti kalau memang sudah ketahuan nih tensinya tinggi, nah baru nanti harus rutin ke rumah sakit. Bagi sobat Palang Biru yang ingin bertanya, boleh langsung mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh Dokter Sunardi ya. Kita lanjutkan lagi ke bincang-bincang sehat kali ini. Ya. Jadi Dok, tadi kan ibu hamil juga ketika tensinya sudah tinggi akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan laborat. Kira-kira pemeriksaan apa aja yang akan dilakukan oleh di rumah sakit? Ya, Oke, jadi kalau pada pasien hipertensi kita akan melakukan pemeriksaan darah rutin dulu ya. Di sana nanti kita akan dapatkan HB-nya berapa, trombositnya berapa ya, itu untuk darah rutin. Kemudian kita akan cek kimia darah. Cek kimia darah salah satunya cek fungsi liver. Cek fungsi liver nanti akan kita dapatkan namanya ALT atau AST atau kita sebut SGOT, SGPT. Ya, nanti naik atau tidak itu ya. Kemudian kita dengan dipstick itu atau yang urin tampung ya, nanti akan dicek protein urinnya positif atau negatif. Positifnya nanti juga akan berapa positifnya, positif 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Itu untuk laboratorium yang akan diperiksa dalam kasus-kasus preeklamasi. Pemeriksaannya selain pemeriksaan darah, nanti juga urinnya diperiksa ya? Iya, jadi laboratorium itu ada laboratorium darah dan juga laboratorium urin ya, untuk diperiksa. Nah, Ya. Bila ibu hamil dengan preeklamsi ini sudah tahu kalau punya preeklamsi Dok, apakah ibu hamil ini harus memulai untuk merubah gaya hidupnya? Apakah ada makanan-makanan yang harus dihindari mungkin Dok, atau ibu ini harus mengonsumsi nutrisi yang lebih? Ya, bagus. Jadi untuk para ibu hamil yang sekarang tensinya tinggi, kalau untuk pola makan sebenarnya dulu ada anjuran bahwa yang beredar di kalangan masyarakat tuh kalau tensinya tinggi nggak boleh makan yang terlalu asin, garam gitu ya. Nah itu sebenarnya tidak benar ya. Jadi sebenarnya masih boleh kita mengkonsumsi garam ya. Itu jadi tidak benar-benar dihindari ya. Untuk salah satu contohnya, atau ini kan ada proses
oksidatif gitu ya, jadi antioksidan gitu. Boleh nggak kita makan makanan yang kayak berlebihan untuk antioksidan gitu ya, vitamin C ya, buah-buahan gitu ya. Ya sebenarnya kalau berlebihan juga jadi nggak bagus gitu ya sebenarnya. Nah yang perlu diperhatikan adalah untuk pola makan. Satu, pada ibu-ibu hamil yang dengan berat badannya over ya, dia masuk overweight atau obesitas grade 1, 2 gitu ya. Nah seharusnya dari sebelum hamil ya sudah harus program dulu ya berat badannya. Kalau dok, tapi udah terlanjur dok, udah terlanjur hamil gitu, ya sudah nggak apa-apa. Cuman tetap untuk pola makan ya, sebaiknya kalau malam ya dihindari, jangan terlalu banyak untuk karbohidrat ya, karena kalau karbohidrat malam itu juga akan meningkatkan berat badannya. Karbohidrat terus manis-manis ya, itu juga sebaiknya kalau untuk malam hari sebaiknya udah dikurangi ya. Nah itu untuk pola makannya ya. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang bermakna, itu sama untuk pola makannya ya, gitu ya. Yang penting juga olahraga ya, merubah gaya hidup, rutin olahraga seminggu 3 kali minimal, lamanya olahraga 30-45 menit ya, itu sangat membantu sekali ya. Sebenarnya kalau untuk pola makan dan gaya hidup harusnya diterapkan sebelum dia hamil, itu bagus sekali. Jadi misalkan kayak sekarang kan nih ya, banyak anak-anak yang ya mohon maaf ya teman-teman wanita itu yang udah overweight gitu ya. Nah itu jadi nanti sebelum hamil harus diperbaiki dulu tuh ya, biar nanti berat badannya ideal gitu, ya. Oke, itu ada lagi pertanyaan? Berarti untuk persiapan kehamilan sebaiknya dilakukan sedini mungkin gitu ya? Iya betul, kan tadi kita sudah ada salah satunya faktor resiko. Faktor resiko tadi juga saya tambahkan ada faktor resiko dari keturunan ya. Ternyata sekarang diketahui bahwasannya secara genetik ya, genetik itu dia bisa menjadi faktor memperbesar kemungkinan terjadinya preeklamsi, terutama dari jalur ibu ya. Jadi ternyata dulu ibunya tensinya tinggi, neneknya tuh ya, terus bibinya gitu ya, itu dari jalur perempuan. Itu kalau ada riwayat tensi tinggi, dia juga ada kemungkinan terjadinya tekanan darah tinggi saat hamil. Nah itu ya, jadi faktor resikonya kita harus ketahui dari awal. Kalau nanti faktor resikonya kita ketahui, kita bisa melakukan pencegahan ya. Salah satunya berkonsultasi ya, yang terdekat dulu lah, konsultasi ke bidan desa tuh ada. Nanti bidan desa kira-kira kok masih kurang puas jawabannya, ada ke puskesmas, ada dokternya ya. Dokter sekarang di puskesmas sekarang juga sudah diberikan kemampuan ya, diberikan keterampilan itu juga untuk lebih aktif berperan dalam bidang-bidang obstetrik ya, terutama ibu hamil ya. Nanti kalau dari dokter puskesmas juga belum puas, silahkan datang ke dokter Ojin ya. Nanti bisa kita kasihkan edukasi, kita kasihkan pengetahuan tentang tensi tinggi terutama ya. Oke, itu ada lagi? Ya, kita kembali ke topik lagi dok, membahas Ya. tentang preeklamsi. Jadi sebenarnya untuk preeklamsi ini sendiri apakah bisa diobati atau tidak dok? Kira-kira untuk penanganannya bagaimana? Dan berapa jangka waktunya ibu hamil ini harus menjalani terapi untuk preeklamsi ini? Ya, bagus. Jadi kalau preeklamsi ya, preeklamsi itu bisa sembuh nggak? Bisa ya. Tadi saya katakan bahwasanya preeklamsi itu zaman dulu kita sebut sebagai keracunan kehamilan ya. Nah kalau hamilnya sudah diakhirin ya biasanya dia akan balik lagi ya normal gitu ya. Nah itu atau gimana sih dok biar nggak jadi
nggak jadi preeklamsi, ya tidak hamil. Nah itu pencegahan ya. Misalkan kan ada ibu-ibu dengan resiko tinggi kelainan jantung gitu ya, dia udah ada kelainan jantung, kelainan penyakit kronis, tadi ada diabetes gitu ya, itu udah faktor resikonya kan tinggi tuh ya, ya sebaiknya jangan hamil gitu ya. Nah, itu pencegahan juga. Nah, terus kalau sudah kena gitu ya, ya memang harus satu kontrol rutin. Nanti kita akan cek tadi ya untuk tekanan darahnya. Kalau memang tekanan darahnya tinggi banget, kita akan kasih obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah tinggi ya. Kemudian kita juga lihat lab laboratoriumnya juga ya. Kalau laboratoriumnya juga kurang bagus ya, biasanya kita akan anjurkan untuk rawat dan kita nanti akan perbaikan kondisi di rumah sakit gitu ya. Bisa sembuh nggak? Bisa ya. Jadi biasanya kalau preeklamsi ya, ini pada ibu hamil, dia nanti setelah melahirkan itu dia akan kembali lagi ya. Nah kalau nanti ya umpama dia tetap berlanjut tensinya tinggi, itu nanti kita yang sebut sebagai hipertensi kronis gitu ya. Jadi tadi kita masih ada kaitannya nih ya, tekanan darah tinggi pada kehamilan, satu disebut hipertensi kronis, ada yang disebut preeklamsi seperti itu ya. Oke gitu. Berarti untuk pengobatannya harus mengonsumsi obat untuk tekanan darah tinggi mulai dari diketahui sampai selesai kehamilan ya dok. Kemudian dicek lagi apakah masih tinggi atau tidak gitu ya. Ya, ada syaratnya juga. Jadi tidak semua yang tensinya tinggi. Jadi sesuai rekomendasi dari Perhimpunan Obstetrik Ginekologi untuk tekanan darah, sebenarnya kita memberikan terapi jika tekanan darahnya lebih dari sama dengan 160/110. Nah itu kita kasihkan obat turun tensi gitu. Jadi kalau yang untuk 140/90 itu masih dalam pengawasan? Ya, biasanya kita observasi dulu ya, dan juga nanti melihat laboratoriumnya. Dok, saya tensinya masih 140, 150, tapi kok laboratoriumnya jelek? Ya, kita kasih terapi juga di situ. Ya, oke. Dok, 160, 170 gitu ya. Laboratoriumnya bagus, ya kita tetap kasihkan obat turun tensi, tapi kita tetap observasi laboratorium juga, ya. Gitu. Jadi setelah tahu kalau ini terkena preeklamsi, kemudian sudah mencoba untuk diterapi, kira-kira apa bahaya dari seorang ibu hamil yang terkena preeklamsi itu? Ya bagus. Jadi komplikasinya ya. Oke, komplikasi preeklamsi dalam kehamilan. Jadi komplikasinya bisa dua-duanya nih, bisa ke ibu dan juga bisa ke janin. Kalau ke ibu itu bisa ada namanya kita sindrom HELLP syndrome ya. Ya, peningkatan trombosit, peningkatan resiko SGPT ya. Kemudian trombositnya turun, SGPT-nya naik ya, itu HELLP syndrome ya. Kemudian terjadinya pada janin prematur ya, biasanya berat badan juga turun aja ya, pertumbuhan janin terhambat itu. Kemudian kalau untuk ibu yang agak berbahaya itu adalah eklamsi. Eklamsi itu jadi kejang ya, jadi dia agak preeklamsi ya, terus terjadi kejang. Nah itu disebut eklamsi ya. Nah ini kadang-kadang kalau di kampung-kampung itu dulu kita masih dengar itu sering mengatakan sambet lah itu ya, karena kemasukan arwah, kemasukan apa ya itu ya. Tapi itu di medis kita itu sebenarnya dia eklamsi ya, dan seperti itu. Oke, nah itu terus untuk janinnya juga
terjadinya solusi plasenta. Solusi plasenta itu jadi ari-ari yang di dalam rahim itu bisa lepas, ya. Itu juga angka kejadiannya juga lumayan pada kasus-kasus preeklamsi berat. Kemudian sampai dengan meninggal di dalam, ya, bayinya. Itu juga beberapa kasus juga sering didapatkan bayi-bayi yang meninggal pada kasus-kasus preeklamsi, ya. Kemudian komplikasi sistemik salah satunya sampai terjadi DIC, ya. DIC itu jadi kelainan secara sistemik, ya, komplikasi dari preeklamsi. Ya, itu beberapa komplikasi baik pada ibu maupun bagi janin, ya, untuk kasus-kasus preeklamsi. Bila ibu hamil sudah pernah terkena preeklamsi, apakah pada kehamilan yang berikutnya ibu hamil ini juga akan cenderung mengalami preeklamsi atau tidak? Iya, betul sekali. Secara teori, ya, secara teori dikatakan apabila seorang wanita dia pernah mengalami preeklamsi, maka kehamilan berikutnya dia akan meningkatkan sekitar 4 kali lipat terjadinya preeklamsi berikutnya. Makanya harus hati-hati. Itu juga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya preeklamsi berikutnya, ya. Oke. Ya. Jadi nanti kalau setelah ibu hamil ini melahirkan, apakah tekanan darahnya bisa kembali normal? Ya, pada kasus yang murni, dia memang preeklamsi, iya, dia akan kembali normal, ya. Tapi kalau pada kasus yang ada penyakit lain, misalkan dia sudah ada hipertensi sebelumnya, ya, hipertensi kronis, itu sebelum hamil dia udah hipertensi, atau sebelum 20 minggu tensinya sudah tinggi, ya. Terus ketika masuk ke 20 minggu ternyata dia memberat kondisinya. Memberatnya dari apa? Dari laboratoriumnya juga. Nanti kita tadi dapatkan peningkatan dari fungsi livernya, fungsi ginjalnya, seperti itu, ya. Itu nanti kita akan sebut sebagai hipertensi kronis superimpos preeklamsi atau hipertensi kronis diperberat preeklamsi. Nah, setelah lahir itu harusnya yang preeklamsi murni dia itu nanti tensinya akan normal. Tapi kalau pada kasus-kasus yang hipertensi kronis setelah lahir dia masih akan tetap tinggi. Nah, itu nanti pasien ini nanti akan beresiko lagi, sangat beresiko terjadi preeklamsi pada kehamilan. Baik, sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita langsung bacakan saja. Yang pertama dari Evita Rahayu 73. Tanya dok, bagaimana untuk penanganan ibu hamil dengan hipertensi karena faktor resiko tinggi? Apakah pasien tersebut harus melalui operasi sesar saat melahirkan atau masih bisa melahirkan secara normal dok? Oke, baik. Ibu siapa tadi? Enta ya? Evita. Evita langsung jawab aja ya. Oke, ibu. Jadi pada pasien-pasien hamil dengan preeklamsi tidak usah khawatir. Tidak semua preeklamsi itu harus dioperasi. Ingat ya. Jadi indikasi operasi sesar itu bukan karena preeklamsinya, ya. Indikasinya itu bisa dari ibu dan janinnya. Dari janin salah satunya kawat janin itu bisa. Terus kalau dari ibu misalkan terjadi impending eklamsi. Jadi tadi saya sudah singgung sedikit. Dia akan preeklamsi, dia ke arah mau terjadi kejang. Itu namanya impending eklamsi. Nah, kalau udah ada tanda-tanda itu, salah satunya nyeri kepala hebat, nyeri ulu hati, pandangan kabur, nah itu udah salah satu impending eklamsi. Nah, itu indikasi untuk operasi. Ya, tapi kalau masih kondisinya stabil, kita masih bisa coba untuk lahir secara normal. Ya, lahir per vaginal.
Oke, kalau sudah ada tanda persalinan, ya udah kita tinggal observasi kemajuannya. Ya, kalau belum ada, umur hamilnya sudah cukup, kondisi bayinya bagus, kita bisa namanya lakukan induksi. Ya, gitu ya Bu Evita ya. Jadi bisa lahir normal juga, tidak harus dioperasi. Tidak harus operasi ya dok, seperti itu. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ulfa Anggreni 07. Tanya dok, apabila ibu hamil dengan tensi tinggi, proteinuri positif 2, apakah perlu diberikan MgSO4 atau tidak dok? Ya, oh, bagus nih. Ini tenaga kesehatan atau bukan nih, Pak Ulfa nih? Ya. Baik. Oke, tekanan darah tinggi, ya masuk preeklamsi, protein urin positif 2. Kita lihat dulu tensinya seberapa, ya. Tensinya seberapa, kemudian kita akan masuk ke kriteria dulu, ya. Jadi tadi untuk kriteria preeklamsi itu ada preeklamsi dan preeklamsi berat, ya. Kalau kita sudah masuk ke preeklamsi berat, maka salah satunya pengobatan untuk mencegah kejang, tadi mencegah terjadinya eklamsi, memang pemberian MgSO4. Ya, tapi kalau hanya tensinya tinggi dan proteinnya hanya positif, sementara lab lainnya juga masih bagus, gitu ya, dia masih belum jatuh ke kategori preeklamsi berat, maka belum ada indikasi untuk pemberian MgSO4. Ya. Jadi yang direkomendasikan untuk pemberian MgSO4 itu adalah preeklamsi berat. Preeklamsi berat. Iya, ya. Jadi kalau yang tadi kan bilangnya masih cuma tensi tinggi dan proteinnya saja. Nah, itu bisa protein tinggi dan tensi tinggi dan protein positif kan bisa juga masih masuk preeklamsi saja, belum preeklamsi berat. Jadi kalau sudah masuk preeklamsi berat, kita memang kasihkan salah satunya MgSO4 untuk mencegah kejang sebenarnya. Satu, terapi utama untuk mencegah kejang. Yang kedua, MgSO4 dia punya efek vasodilator sehingga dia juga punya efek untuk menurunkan tensi. Jadi hubungannya dokter MgSO4. Oke, gitu ya. Ini masih pada penanya yang sama, Mbak Ulfa Anggreni. Pertanyaan yang kedua, Ya. dok, kalau HELLP syndrome diketahui sejak awal kehamilan atau bagaimana ya dok? Ya, oke. HELLP syndrome betul sekali. Dia adalah salah satu komplikasi biasanya pada preeklamsi berat. Ya, preeklamsi berat yang sudah didapatkan HELLP syndrome itu terapinya, tindakannya itu adalah pengakhiran kehamilan. Jadi kita tidak akan memandang ini usia hamilnya sudah berapa. Ya, jadi kita akan lakukan terminasi kehamilan. Terminasi kehamilan nanti kita lihat juga kondisi ibu dan janinnya. Ya, jadi balik lagi tadi untuk terminasi kehamilan kita bisa lakukan pervaginal, kita bisa lakukan secara operasi sesar. Ya, nah nanti untuk HELLP syndrome-nya sendiri, ya kita nanti terjadinya kita memenuhi kriteria dulu. Yang pertama untuk tensi harus tinggi di atas 140/90. Kemudian usia kehamilannya kan harus di atas 20 minggu. Ya, terus nah di situ terjadi kerusakan sehingga pada pemeriksaan laboratorium nanti kita akan dapatkan diagnosa HELLP syndrome. Nah, dapat itu langsung kita terminasi. Jadi untuk HELLP syndrome sendiri diketahuinya setelah usia 20 minggu setelah kehamilan. Iya, tetap kita masuk ke ini dulu. Kita masuk ke diagnosa preeklamsi dulu, masuk dulu, ya. Di situ kalau seumpama dia didapatkannya di awal kehamilan, itu bisa juga kemungkinan memang ada kerusakan fungsi dari liver dan ginjal yang tidak berkaitan dengan saat hamil gitu ya. Mungkin memang dari awal ada kelainan gitu. Makanya kita juga harus screening dulu untuk pasien-pasien yang faktor resiko tinggi. Apakah dia sebelumnya memang ada kelainan, misalkan ada gagal ginjal seperti itu.
ya. Oke, kalau pada kasus-kasus murni preeklamsi, dia harus usia hamilnya lebih dari 20 minggu, tekanan darahnya lebih dari 140 per 90, ya. Baru nanti dia dalam prosesnya akan terjadi komplikasi HELLP syndrome. Ya, gitu. Ya, bagi yang ingin bertanya masih dipersilahkan untuk mengetik pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan dijawab langsung oleh Dokter Sunardi. Kita lanjut ke penanya berikutnya, Dokter. Di sini sudah ada yang bertanya. Ada berapa ratus ini? Ya. Nanti kita tunggu aja, oke? Ya. Ini dari Rahmawati Dian 22. Dok, izin tanya, Ibu dengan riwayat kehamilan preeklamsia, apakah ada pencegahan yang dapat dilakukan agar kehamilan selanjutnya tidak terjadi lagi, Dok? Ya. Oke, bagus ya Ibu ya. Tadi sudah disebutkan bahwa pasien-pasien dengan riwayat preeklamsi untuk kehamilan berikutnya akan meningkatkan kejadian preeklamsi yang lebih besar. Nah, tentunya pada ibu-ibu hamil yang sudah pernah, itu gimana nih Dok biar nanti saya hamil berikutnya aman gitu ya. Ya, tadi kita cari faktor resikonya. Kalau ibunya ternyata memang obesitas, ya kita normalkan dulu berat badannya. Kalau dia memang ternyata punya hipertensi kronis, ya kita kasihkan terapi untuk penurun tekanan darah, ya. Karena sampai sekarang kan ada slogan sekali hipertensi tetap hipertensi. Nah, makanya harus minum obat secara teratur, ya. Terus perubahan pola gaya hidup, ya, yang sekarang dengan ada banyaknya gadget, sehingga kita kadang-kadang, ya enggak kadang-kadang ya, seringnya untuk olahraga itu kurang, ya, gerak kita kurang, gitu ya. Nah, itu kita harus ubah pola hidup kita, rutin olahraga 3 kali seminggu minimal 45 menit, ya. Itu Dok, saya kan kerjaan juga banyak di rumah, wis nyuci, nyapu, ngepel, ngomong anak. Nah, itu olahraga bukan itu bukan olahraga, ya. Nah, yang olahraga yang dianjurkan salah satunya kita senam aerobik, ya, jogging, itu contoh-contoh olahraga, ya. Kalau yang dikerjain di rumah mah nggak masuk itu mah, ya. Oke, gitu ya. Jadi perubahan gaya hidup, kemudian kita eliminasi faktor resikonya, salah satunya tadi berat badan yang berlebih. Atau sekarang juga nih ada banyak ya fenomena di Kebumen aja sendiri ya. Itu sekarang banyak sekali cewek-cewek yang pada, yang mohon maaf ya, anak-anak muda perempuan tuh udah banyak yang merokok. Itu ya, nah, itu banyak sekali ya, itu meningkatkan kejadian hipertensi, ya. Jadi harus dinilai, ya, harus dikurangi, ya. Itu terus alkohol, ya, itu juga, ya, beberapa anak-anak muda sekarang tuh kadang suka seperti itu, ya. Itu ya gaya hidup pola hidup yang tidak sehat seperti itu, ya, silakan dihindari, ya. Oke. Kita harus memulai hidup sehat mulai dari sekarang. Iya, betul, hidup sehat dari sekarang. Oke. Ya, ini ada yang memberikan ujian untuk Dokter Sunardi, Dok. Oh, dari mana ini? Dari Suster Verona. Terima kasih, Dok, ilmunya sangat bermanfaat. Sukses Oke, selalu ya, Dok. terima kasih, Ya. Suster. Silakan. Ya, Terus? baik Dokter, sepertinya kita sudah harus mengakhiri berbincang. Cepat sekali. Baru berapa menit ya? Udah 1 jam. Sudah Oh, 1 1 jam. Ya, setelah kapan-kapan kita ketemu lagi, ya. Ya, terima kasih banyak Dokter atas wawasan yang sudah diberikan kepada kita. Dan harapannya para ibu hamil di rumah yang sudah menantikan kehadiran buah hatinya senantiasa sehat selalu. Bagi para ibu hamil yang ingin memeriksakan kehamilannya, bisa langsung mendaftarkan ke Poli Kandungan Rumah Sakit Palang Biru Gonggong. Dokter Sunardi berpraktek tiap hari Senin sampai Kamis, ya, Dok? Iya, sampai Kamis. Iya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Yap. Ya, tiap jam
setengah 3 sampai jam 4 sore. Ya, untuk praktek poli Senin sampai Kamis. Untuk kasus-kasus emergensi silakan every day ya, ibu-ibu hamil dimanapun berada, ada kasus-kasus kegawatan ya di dalam hamil, perlu rumah sakit, perlu pertolongan, silahkan datang aja ke emergensi rumah sakit Palang Biru Gombong. Buka 24 jam setiap hari, Minggu buka, tanggal merah buka, ya tidak ada tutupnya. Oke? Nah, sekali lagi saya kasih bonus ya, ibu-ibu hamil silahkan dicatat nomor saya. Silahkan kalau nanti ingin konsultasi silahkan WA saja, insya Allah akan saya balas ya. Silahkan bebas, dok bayar enggak bayar beli pulsa aja sendiri ya. Oke, silakan ya. Oke, saya kasih nomor saya ya untuk ibu-ibu semuanya di seluruh Kebumen. Oke, catat nomor saya 082295136654. Oke, saya ulang ya. 082295136654. Silahkan yang mau konsultasi, silahkan WA ke saya, insya Allah nanti akan saya balas. Oke, gitu ya. Jadi yang ingin mendaftarkan diri pemeriksaan poli bisa daftar paling tidak 1 hari sebelum pemeriksaan. Ya, kalau memang dalam kondisi gawat darurat bisa saja langsung datang ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Palang Biru Gombong. Ya. Sekarang kita akan membacakan audiens yang beruntung. Di sini kita sudah mendapatkan 3 audiens yang beruntung. Boleh dibacakan, Dokter Sunardi? Ini hadiahnya berapa ratus juta ini? Atau membawa pulang mobil atau apa? Ini. Nanti akan dihubungi oleh pihak panitia. Oke, ya ini rahasia ya Bu ya, ini surprise ya. Oke ya, ini yang beruntung ada 3 orang. Oke. Deng harusnya kayak gitu ya, deng gitu. Oke. Yang beruntung pertama adalah Ibu Evita Rahayu 73 ya. Selamat Bu Evita dapat door prize ya. Mudah-mudahan door prize-nya bisa memuaskan, bisa berguna bagi Ibu ya. Kemudian yang kedua Ibu Ulfa Anggraini 07. Selamat Bu Ulfa dapat door prize juga dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Yang terakhir adalah siapa ini? Ibu Rahmawati Dian 22. Selamat ya kepada semuanya yang mendapatkan door prize. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ikutin terus bincang-bincang sehat kita di Rumah Sakit Palang Biru ya. Selamat kepada para pemenang. Nanti panitia akan menghubungi langsung via DM Instagram. Nah, sekarang kita sudah harus berpisah, Dokter. Kita akhiri perbincangan hari ini. Untuk bincang sehat Palang Biru Gombong akan kembali lagi dengan topik yang berbeda. Jadi nantikan untuk live berikutnya. Di sini akhir kata, salam positif, salam sehat. Ya, oke, sehat semuanya. Pamit dulu ya.
Selamat bergabung di Bincang Sehat, bincang-bincang seputar kesehatan Rumah Sakit Palangbiru Gombong. Izinkan saya, Dr. Desi Ratnasari Sidoarjo, untuk membawakan acara pada hari ini. Di sini saya sudah ditemani oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Dr. Sunardi. Ya. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah sehat semua. Ya. Salam semangat ya, dok ya? Ya, semangat, tetap sehat selalu. Iya, sebelumnya saya juga ingin menyapa untuk para partisipan yang sudah join di live Instagram kali ini. Apa kabar Sobat Palangbiru? Saya harap kabarnya luar biasa. Sebelumnya pada bincang-bincang sehat hari ini akan berdurasi sekitar 30 menit, dimana ini nanti kita akan ada membagikan door prize untuk peserta yang beruntung. Nah, di sini topik yang akan diangkat adalah hipertensi dalam kehamilan. Untuk hipertensi dalam kehamilan sendiri, merupakan salah satu faktor dalam ibu hamil resiko tinggi. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, Sobat Palangbiru? Ya, mungkin bisa mengetikkan di kolom komentar ya. Nah, di sini nanti untuk hipertensi dalam kehamilan itu sendiri ada banyak macamnya, tapi pada hari ini kita akan berfokus pada satu topik, yaitu preeklamsi. Ya, mungkin Sobat Palangbiru masih ada yang asing dengan istilah preeklamsi. Nah, oleh karena itu kita langsung tanyakan saja pada pakarnya ya. Jadi, apa itu preeklamsi, dokter? Ya, baik ya, untuk sobat-sobat sehat Palangbiru ya. Jadi yang namanya preeklamsi kalau zaman dulu kita menyebut adalah keracunan kehamilan. Ya, kenapa disebut keracunan kehamilan? Karena memang terjadinya atau hanya terjadi saat dia hamil. Nah, jadinya tentunya ini ya, kejadian ini pada wanita yang hamil ya, baik dia ada faktor resiko atau tidak ya. Nah, yang disebut sebagai hipertensi kehamilan itu adalah tekanan darahnya itu lebih dari atau sama dengan 140/90 ya, itu kita masuk ke hipertensi kehamilan. Nah, cuma nanti tadi sudah dijelaskan sedikit ya, hipertensi kehamilan itu nggak cuma tensinya aja ya. Jadi kita untuk diagnosanya nggak cuma preeklamsi saja. Tadi udah sedikit disinggung. Jadi ada hipertensi kronis ya, hipertensi gestasional gitu ya, ada preeklamsi ya, dimana nanti preeklamsi akan dibagi dua, preeklamsi dan preeklamsi berat, seperti itu ya. Nah, untuk preeklamsi sendiri kita definisinya adalah apabila ibu hamil usia lebih dari 20 minggu dengan didapatkan tekanan darah lebih dari atau sama dengan 140/90, kita sudah bisa masuk kategori ke preeklamsi ya. Jadi potensi kehamilan masuk ke preeklamsi ya, seperti itu. Untuk pemicu terjadinya preeklamsi itu sendiri kira-kira apa, Dok? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan timbulnya terjadi preeklamsi? Nah, banyak ya, memang faktor-faktor resikonya itu untuk angka kejadian terjadinya preeklamsi itu banyak ya. Salah satunya dari faktor usia ya. Usia lebih dari 40 tahun dia akan meningkatkan 3-4 kali terjadinya hipertensi atau preeklamsi terhadap ibu hamil. Kemudian pada pasien-pasien dengan obesitas ya, obesitas itu BMI di atas normal, itu juga dia akan meningkatkan kejadian preeklamsi.
Kemudian ada juga ya pada ibu-ibu multipara, ya ibu multipara yang dia pasangannya ganti ya. Jadi dia sudah menikah, terus cerai, terus dia menikah lagi. Itu juga salah satunya meningkatkan juga angka kejadian preeklamsi ya. Penyakit-penyakit kronis ya, misalkan dia ada kencing manis, itu juga akan meningkatkan preeklamsi ya. Kencing manis, penyakit jantung, itu juga ada faktor risiko terjadinya preeklamsi saat kehamilan. Oke. Jadi dok, sebenarnya bagaimana prosesnya, kenapa tekanan darah itu tingginya setelah usia 20 minggu setelah kehamilan? Ya. Bagaimana preeklamsi terjadi? Ya, bagus nih pertanyaannya ya. Ini pertanyaan sudah masuk ke patofisiologi ya. Jadi bagaimana, kenapa sih ibu hamil kok bisa tensinya tinggi ya? Salah satu tadi ada faktor resikonya. Kemudian untuk terjadinya preeklamsi pada ibu hamil itu memang patofisiologinya kompleks sekali. Cuma kita sudah beberapa teori-teori terjadinya preeklamsi ya, itu intinya adalah terjadinya disfungsi endotel. Jadi kerusakan endotel di pembuluh darah itu menyebabkan arteri spiralis di dalam terus itu jadi tidak maksimal ya. Nah, jadi aliran darah dari maternal, dari ibu ke janin itu tidak optimal sehingga terjadilah peningkatan tekanan darah ya. Itu salah satu teorinya. Ada juga yang menyebutkan teori dari maladaptif imun. Jadi sebenarnya ketika ibu hamil itu sel telur yang sudah dibuahi sitot itu bisa dianggap sebagai benda asing, sehingga respon ibu itu dia akan berusaha untuk mengenali ini ya. Nah, di situ nanti ada namanya respon imun ya. Nah, apabila si dari ibu itu gagal mengenali sigot itu, sel telur, maka di situ nanti akan terjadi proses inflamasi yang pada akhirnya nanti akan terjadi peningkatan resisten vaskuler. Nah, akhirnya juga ke jantung juga, meningkatkan tekanan darah ya, hipertensi. Kemudian ada juga teori oksidatif ya. Jadi bahan-bahan yang berbahaya gitu ya, itu juga dia nanti akan beredar ke seluruh tubuh, tentunya juga lewat pembuluh darah. Nah, di situ nanti akan terjadi proses ya, proses di mana juga ujungnya nanti akan terjadi kerusakan endotel pembuluh darah ya. Di situ nanti akan meningkatkan tekanan darah, jadilah hipertensi. Seperti itu ya, itu beberapa teorinya ya. Oke. Ya. Tadi kan sudah dikatakan oleh Dr. Sunardi kalau untuk tekanan darah yang tinggi pada ibu hamil itu dikatakan sistoliknya 140, diastoliknya 90. Ya, itu harus, kalau salah satu tinggi berarti sudah termasuk ke preeklamsia ya. Iya, betul. Jadi harus hati-hati ya. Salah satunya aja sudah tinggi, itu sudah harus hati-hati. Ya. Dok, bagaimana kalau ibu hamil sudah mengetahui tekanan darahnya tinggi, kemudian apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil tersebut, Dok? Nah, untuk para ibu hamil ya yang tensinya tinggi ya, tidak perlu khawatir berlebihan ya. Yang penting satu, harus kontrol rutin ke tenaga kesehatan ya. Nanti kontrolnya biasanya akan lewat puskesmas dulu ya, nanti akan di screening. Nah, di sana nanti ada screening untuk preeklamsi. Itu kalau nanti kok masuk, oh ini ternyata memang kemungkinan besar terjadinya tensi tinggi gitu ya. Oke, itu biasanya akan dikonsul, atau malah pas screening itu
dapat oh ini sudah masuk ke preeklamsi. Nah biasanya dari teman-teman bidan, teman-teman dokter di puskesmas, dia akan dirujuk ke rumah sakit yang ada dokter spesialis kandungannya. Nanti di sana kita akan cek, ya, kita akan cek kondisi janinnya itu, janin, kondisi ibu, dan juga cek laboratorium. Ya, kondisi janin nanti kita bisa lakukan pemeriksaan USG dan juga untuk USG Doppler. Ya, kemudian untuk ibu nanti kita cek laboratorium secara lengkap. Ya, itu nanti kalau memang ibu-ibu sudah tensinya tinggi. Ya. Nanti sudah disebutkan juga sama Dokter Sunardi kalau ibu hamil harus melakukan kontrol yang rutin. Iya. Sebenarnya minimalnya berapa sih Dok untuk ibu hamil itu harus rutin Kontrol rutin. pemeriksaan? Ya, oke. Ya, kalau kita berdasarkan rekomendasi ya, kita berdasarkan rekomendasi dari WHO itu untuk kontrol rutin sebaiknya minimal itu 8 kali. Ya. 8 kali ya Dok? Ya, minimal itu 8 kali itu kontrol rutin. Ya, nah di teman-teman puskesmas itu sebenarnya mereka bagus ada program-program ini ya, ada program posyandu ibu hamil itu kan mereka rutin ya, rutin dilakukan. Jadi asal teman-teman ibu-ibu hamil ini rajin dan punya aware, punya keinginan untuk sehat dalam hamilnya, insya Allah sih dari teman-teman di puskesmas itu juga ada program-program untuk pelayanan